Selanjutnya di sini kita akan masuk ke kasus yang kedua, yaitu kasus Hansen Pen. Hansen Pen adalah dealer dari produk kipas angin. Dari data kuartal penjualan radio pada 7 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Oke, setelah kita ubah sheet-nya menjadi last name, kita bikin judul kasusnya yaitu kasus 2. Selanjutnya kita masukkan data yang ada. Untuk menghemat waktu, saya sudah mengcopy data yang ada. Oke. Untuk pertanyaan pertama dikatakan, apakah data di atas menunjukkan adanya pola tren? Berikan argumen. Baiklah, yang pertama, dari data di atas saya bisa katakan bahwa data yang ada menunjukkan pola tren karena penjualan setiap kuartal mengalami kenaikan dan penurunan dalam jangka panjang. Begitu juga penjualan tahunannya. Kita lihat di sini di kuartal pertama, penjualannya naik dari 14 menjadi 26 dan turun menjadi 23, turun lagi menjadi 12. Tahunannya juga begitu, 75 naik menjadi 90, naik jadi 105, naik menjadi 110. Jadi, saya data yang ada kan pola data tren karena penjualannya mengalami kenaikan dan penurunan dalam jangka yang panjang. Begitu. Dalam jangka yang panjang ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yaitu apakah data di atas menunjukkan adanya pola musim? Berikan argumen. Jika kita lihat dari data yang ada, menurut saya tidak ada pola musiman karena tidak adanya pola yang berulang. Menurut saya tidak karena tidak adanya pola yang berulang. Seperti yang kita tahu, pola musiman itu adalah pola data yang berulang-ulang ya, sedangkan di sini tidak ada. Kita masuk ke soal yang ketiga. Seandainya ada pola tren dan musim pada data, tentukan indeks musim atau seasonal index untuk setiap kuartal. Baiklah, pertama kita buat tabel dulu. Tabelnya di sini ada year, di sebelahnya ada quarter, periode, oh bukan kuartal 1 ya, kuartal saja, periode, penjualan atau sales, CMA, seasonal index, seasonal index,
Maaf, seasonal ratio ya. Rasio. Selanjutnya baru seasonal index. Dan yang terakhir, deseasonalized sales. Oke. Di sini kita masukkan tahunnya. Ini tahun pertama. Tahun pertama. Kuartal 1, 2, 3, dan 4. Tahun kedua. Kuartal 1, 2, 3, dan 4. Tahun ketiga, kuartal 1, 2, 3, 4. Dan tahun keempat dengan kuartal 1, 2, 3, dan 4. Di sini periodenya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai 16 ya. 14, 14. Oke. Oke, kita masukkan data penjualannya. Oke. Ini untuk tahun pertama. Kita copy. Paste spesial. Oke, di sini saya sudah memasukkan data penjualannya. Selanjutnya kita masuk ke CMA. Untuk CMA, kita mencari titik tengahnya. Untuk itu kita akan menggunakan 5 data. Untuk mencari titik tengahnya, kita mulai dari kolom yang ketiga ya. Kalau untuk CMA, kita masukkan rumus sama dengan buka kurung 0,5 dikali yang kolom pertama, kolom penjualan pertama ya, ditambah kolom 2, ditambah yang ketiga, ditambah keempat, ditambah kolom 0,5 dikalikan dengan kolom kelima. Oke. Kita bagi 4 karena dia ada 2 yang setengah ya. Koma ya, bukan titik. Oke, hasilnya 19,375. Kita tinggal sorot saja ke bawah, tapi hanya sampai periode ke-14. Karena kita kekurangan data untuk melanjutkan ke periode yang ke-16. Selanjutnya untuk seasonal ratio, kita mulai juga di kolom yang ketiga. Sama dengan, rumusnya sama dengan penjualan per CMA-nya. Hasilnya 1,187, kita sorot ke bawah.
sampai ke periode 14 saja. Kita ambil format sel. Kita ambil 2 angka di belakang koma saja. Oke. Untuk seasonal index, kita jumlahkan semua yang kuarter 1. Kita jumlahkan semua yang kuarter 1. Sama dengan kuarter 1-nya yang ini ditambah ini ditambah yang ini. Kita bagi 3. Oke, kita kasih kurung dulu. Enter. Kita lanjutkan untuk kuarter yang kedua, sama dengan buka kurung. Kuarter kedua ditambah kuarter 2 lagi, ditambah kuarter 2. Tutup kurung, bagi 3. Enter. Kuarter yang ketiga sama dengan ditambah kuarter ketiga, tambah lagi yang ketiga. Oke, bagi 3. Terakhir kita kuarter 4, ditambah lagi, tutup kurung, bagi 3. Enter. Oke, ini sama terus ya untuk setiap kuarternya, walaupun tahunnya beda, kita tinggal kopikan saja. Oke. Selanjutnya kita masuk ke deseasonalized cells ya. Deseasonal cells ini untuk menghilangkan nilai asli dari salesnya atau penjualannya. Rumusnya adalah sama dengan penjualan dibagi dengan seasonal index. Enter. Kita tinggal sorot saja sampai ke bawah. Sebentar. Oh, maaf, tadi saya memperbaiki yang seasonal index-nya. Saya lupa men-set paste spesialnya. Ini tinggal kita sorot. Kita sorot. Sebentar. Sorot ke bawah. Oke. Kita rapikan dulu. Oke, setelah semua datanya lengkap, kita akan melihat apakah ini masih masuk ke dalam pola tren atau tidak. Untuk itu kita akan bikin chart terlebih dahulu. Untuk memastikan ya, kita ambil chart line. Oke. Ini dia. Kita pindahkan dulu.
Dari chart ini kita dapat lihat bahwa datanya masuk ke dalam pola tren karena datanya mengalami kenaikan dan penurunan secara berulang-ulang dalam jangka yang panjang. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Tentukan persamaan regresi untuk data yang telah dikeluarkan pengaruh musuhnya dengan menentukan nilai A, nilai B, dan persamaan regresinya. Baiklah, kita bikin ya. Kita bikin dulu nilai A, nilai B. Nilai A. Nilai B. Oke, untuk nilai A kita masukkan rumus intercept. Caps lock saja. Kita buka kurung, sorot semua decisional cells. Karena di sini ketentuannya titik koma, kita pakai titik koma, kita ambil lagi, kita sorot lagi yang periode. Tutup kurung, enter. Nilai A-nya adalah 17,088. Sedangkan nilai B kita masukkan rumus slope ya. Slope. Kita sorot decisional cells juga, titik koma, periode juga. Dan enter. Nilai B-nya 0,783. Kita kecilkan, kita masukkan, kita ambil format cell. Number, kita ambil angka, 2 angka di belakang koma saja. Nah, sedangkan untuk persamaannya, yaitu Y sama dengan A tambah BX ya. Kita masukkan nilai A-nya sama dengan 17,9,09 ditambah nilai B-nya 0,78X. Oke. Inilah persamaan regresinya. Kita kasih warna dulu dan kita boldkan supaya berbeda. Yang soal kelima, kita masuk soal kelima. Ramalkan penjualan pada tahun kelima untuk setiap kuarter. Oke, tahun kelima berarti tahun 5 di sini. Kuarter 1, 2, 3, dan 4. Oke. Kita sediakan juga dulu tabelnya di bawah. Di sini ada year. Di sebelahnya ada quarter. Di sebelahnya ada peramalannya. Forecast. Maaf, di sini periode dulu. Baru kita masuk ke forecast. Peramalan dan seasonal index. Seasonal. Oh. Seasonal index. Forecast atau peramalan
seasonal index, dan selanjutnya yang terakhir forecast after ya. Ini tahun ke-5, kuarter 1, 2, 3, 4. Periodenya kita lanjutkan dari yang atas, 17, 18, 19, 20. Oke, kita akan mencari nilai forecast untuk kuarter pertama dan periode ke-17. Kita masukkan rumusnya ya. Untuk forecast sama dengan nilai A. Sama dengan nilai A, kita absolutkan dulu dengan tanda dolar sebagai kunci ya. Ditambah nilai B. Nilai B-nya ini kita absolutkan juga. Kita kunci dikali periodenya. Periode ke-17. Enter. Oke. Sebentar, saya salah. Oke, kita masukkan ulang rumusnya. Sama dengan nilai A. Ini kita kunci dulu. Nilai A. Kita kunci dengan tanda dolar. Tambah nilai B. Kita kunci juga. Dikali dengan periodenya, yaitu periode 17. Enter. Dapat hasilnya 30,41. Kita sorot saja ke bawah. Oke, untuk seasonal index-nya di copy aja ya, dari kita copy saja karena dia sama. 1 sampai 4. Copy. Kita paste spesial yaitu values. Oke. Kita kecilkan dulu. 2 angka di belakang koma saja. Untuk forecast after, kita masukkan rumus sama dengan yang peramalan ini dikalikan dengan seasonal index. Enter. Sorot ke bawah. Oke, inilah nilai dari forecast after-nya. Kita rapikan. Selanjutnya kita kasih warna. Oke, setelah dapat peramalan tahun 5, kita salin datanya dulu ke atas. Copy. Paste. Kita kecilkan desimalnya.
Nomor 2 angka saja. Oke, kita rapikan lagi. Oke. Untuk kasus 2 ini kita sudah selesai mengerjakannya. Inilah penjelasan dari saya. Terima kasih.